Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan kasih tahu tips and trick gimana caranya bikin air akuarium kalian itu bening sebening kristal. Kalian bisa lihat akuarium gue yang ada di depan itu, airnya bening banget kayak kristal. Bisa dilihat, hampir tidak ada lumut atau alga yang ada di dalamnya. Kalian bisa lihat. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, simak video ini sampai selesai. Oke, cara yang pertama adalah kalian pilih kualitas air yang paling bagus ya di tempat kalian, karena itu setiap tempat beda-beda. Di sini gue pakai air pump PDAM karena air pump di rumah gue lumayan bagus. Mungkin di daerah kalian bisa pakai air ledeng atau air lain sebagainya. Ditambah, nah kalian harus pakai ini anti klorin kristal. Di sini 1 sendok teh mampu menetralkan 60 liter air ledeng atau air pump. Jadi anti klorin ini tuh ada yang bentuknya itu kristal, ada juga yang cair. Gue saranin sih pakai yang kristal aja biar kalian lebih hemat. Nah, di air ledeng itu atau air pump itu, terutama air pump yang gue pakai ini, itu pasti ada namanya kandungan kaporit, dimana itu untuk membunuh kuman-kuman. Nah, air pump yang baru kita ambil dari keran itu pasti masih mengandung yang namanya tuh kaporit dan zat kimia lainnya, mungkin ya racun-racun segala macam yang bahaya untuk ikan. Jadi kalau kalian langsung masukin tuh air pump ke dalam akuarium kalian, otomatis ikan kalian pasti bakalan mati, kecuali ikan-ikan tertentu, mungkin ya ikan yang memang kuat terhadap racun gitu. Nah, untuk menetralkan airnya itu, kalian itu kalau nggak punya anti klorin tuh diinapkan mungkin 1-3 hari lah biar lebih aman gitu kan. Di sini gue pakai anti klorin. Anti klorin sebenarnya sih 30 menit aja setelah air ledeng atau air pump itu kalian tampung, kemudian kalian langsung taruhin anti klorin ini. Itu 30 menit sesuai takaran, itu pasti airnya sudah netral, sudah tidak ada racun-racunnya. Jadi kalau gue pakai itu sebenarnya udah pakai air pump, kemudian gue kasih anti klorin, kemudian gue inapin juga 1-3 hari lah biar lebih aman, dan kotoran dari air pumpnya itu juga ngendek di bawah. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini air pump yang udah gue tampung, lihat bening kan airnya. Nah, karena air pump itu menurut gue udah bagus ya, udah dibunuh mana juga, cuman karena dia mengandung bahan kimia gitu, jadi ikan bisa langsung mati, makanya harus pakai anti klorin. Di sini gue nggak pakai tambahan apa-apa lagi di airnya selain anti klorin ini. Nah, kalian bisa beli, harganya murah kok. Di sini gue beli harganya 7.500. Ini udah lama banget, 7.500. Mungkin di daerah kalian beda-beda harganya. Kalian campurkan saja sesuai takaran. Atau kalian bisa bertanya ke tukang yang jual anti klorinnya di toko akuariumnya ya. Jadi itu dia yang pertama, kualitas air harus benar-benar bagus, kemudian ditambahkan anti klorin untuk menghilangkan zatnya, kemudian diinapkan selama 1-3 hari. Oke guys, yang kedua itu adalah media filter kalian. Jadi di sini gue pakai 2 kanister ya, 2 filter kanister. Yang pertama ada Jebo 225, kalian bisa lihat. Nah, ini Jebo 225. Dan yang satunya lagi adalah filter buatan gue sendiri guys, lihat. Jadi ini filter buatan gue sendiri. Nah, di filter Jebo 225 itu kan kecil gitu ya, menurut gue flownya juga kayak kurang nih, nggak bisa buat memfilter secara maksimal. Kemudian gue bikin lagi filter kanister sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat nih skemanya. Nah, jadi di filter gue itu yang tabung tinggi ini
Kalian bisa lihat yang tabung tinggi itu tuh ada 2 tabung kan. Nah, yang tinggi sama yang pendek. Nah, kalian bisa lihat ini skemanya. Di filter, bentar. Di filter yang tinggi ini itu berfungsi untuk inlet. Jadi maksudnya ini untuk nyedot di sini. Jadi air masuk ke laut sini dulu, sini difilter, kemudian ke sebelah baru dikeluarkan lagi. Nah, di sini filter yang pertama ini ya, media filter yang pertama ini ada biobol. Gua kasih di atasnya. Kemudian ditutup oleh biofoam. Jadi ditutup, disekat, kasih biofoam. Kemudian bawahnya diisi lagi. Jadi di yang kedua ini ada zeolit, batu zeolit. Kemudian disekat lagi nih biofoam. Kemudian masuk lagi ke bagian yang ketiga, itu ada bioring, disekat lagi biofoam, kemudian masuk karbon lagi. Nah, di sini sebenarnya sih penyedotan itu ke bawah gini ya, ada kayak pipa gitu ke bawah, dia nyedot dari bawah, diganjal lagi sebenarnya ini sama biofoam. Jadi filtrasinya memang maksimal, dari sini masuk terus difilter. Nah, yang atas ini ya ada yang namanya tuh buat penyeimbang aja sih, ini tuh biar nggak goyang. Jadi biar filter gue itu nggak goyang, jadi dikasih 2 pegangan. Ini sebenarnya buat pegangan aja. Nah, yang ini yang berfungsi guys, yang di bawah ini. Jadi yang di bawah, yang di atas ini tidak ada apa namanya, tidak ada saluran ya. Jadi gue pampet di sini, hanya berfungsi sebagai pegangan dan penyeimbang. Nah, yang di bawah sini yang berfungsi, ini memang berlubang dan dari air sini menuju ke sini. Pada dasarnya yang lebih tinggi ini pasti akan nurunin air ke sini guys, yang lebih rendah. Nah, di tabung yang pendek ini isinya itu ada lampu UV. Nah, terus di atasnya ini ada pompanya, head pumpnya, untuk mendorong air keluar seperti itu. Jadi di sini ada lampu UV. Nah, lampu UV inilah yang paling berfungsi guys, untuk membunuh alga, bakteri, dan juga membeningkan air. Kemudian lumut juga hilang, bibit-bibit lumut kayak kuman, bakteri lah pokoknya hilang. Disterilisasi tuh sebenarnya di tabung yang satu ini yang kecil. Nah, UV ini itu kalau gua pribadi itu nggak pernah gua matiin guys. Jadi lampu UV-nya ini tuh nyala terus karena memang untuk menyaring membunuh bakteri, kuman, dan kotoran sebagainya ya, pokoknya dihilangkan lah, disterilisasi di sini. Kemudian setelah disterilisasi, air yang masuk ke sini tuh barulah dibawa oleh pompa ini, oleh pompa keluar ke akuarium sana. Nah, jadi air yang sudah keluar itu adalah air yang sudah memang terfiltrasi dengan baik. Gimana dengan yang Zebo? Yang Zebo fungsinya sama juga, cuman dia nggak ada UV-nya. Dan di Zebo memang media filternya kurang, cuma ada batu zeolit, bioring, dan karbon aktif ya di sana itu. Kemudian sama biofoam juga, cuman yang biru tebel memang. Nah, fungsinya sama juga, cuman untuk sterilisasi ada di kanister di gua ini, kanister buatan sendiri. UV itu sangat penting untuk membeningkan air seperti itu, seperti kristal itu, sehingga tidak ada lumut. Ikan pun sehat, bebas dari bibit penyakit sebenarnya. Untuk UV yang tidak mati-mati, UV tidak mati-mati itu nggak masalah sebenarnya, selama dia berada di tempat yang aman seperti ini nih. Jadi di sini tuh memang ditampung dulu air segini kan, kemudian di steril nih sama UV ini nih untuk membunuh kuman dan bakterinya. Seperti itu. Jadi selain kualitas air, filter juga sangat mempengaruhi di sana, makanya airnya itu bisa bening. Oke, untuk yang ketiga, di sini yang ketiga itu memang salah satu media penyaringan juga ya, yaitu under gravel. Ya, kotak under gravelnya gue lupa taruh di mana. Jadi di sini tuh di filter gue ini nih, di akuarium gue ini nih pakai filter filter under gravel. Jadi di sana tuh pakai under gravel, cuman tersembunyi ya, ditutup-tutupin. Kalian bisa lihat. Sebenarnya ini tuh pakai under gravel, guys. Wah, nggak kelihatan. Nah, kalian bisa lihat ini nih. Ya, ada under gravelnya. Karena memang di sini gua pakai under gravel biar kotorannya itu semuanya itu kesaring. Jadi
dari atas ini misalnya pemberian makan atau dia itu pup gitu ya, pupnya itu pasti bakal kesedot ke sini turun. Nah pasti kan nyangkut di sini nih, di bawah-bawah sini nih. Nah pasti kan kalian bilang, oh itu kotor bang, nyumbat kayak gini-gini. Tenang aja, setahu gua ini mas, setahu gua ya, teori gua sendiri, mungkin bisa benar bisa salah lah. Jadi kalau kayak kotoran ikan itu, mereka itu akan terurai dengan sendirinya. Jadi kalian nggak usah khawatir, mereka akan terurai dengan sendirinya dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi mereka itu akan menjadi sebuah partikel kecil yang lebih kecil dan nantinya akan filtrasi oleh filter kalian. Di sini gue buat selang-seling, di sana satu, di sini satu untuk pipa penyedotan dan pengeluarannya ya. Jadi fungsinya itu filter under gravel itu kan kotak gitu ya. Nah di bagian yang untuk pipa kayak gininya itu bawahnya agak gue bolongin. Jadi biar nggak ada sekat-sekatnya gitu kan tuh, kan ada sekat-sekat gitunya tuh. Nah itu gue bolongin. Gambarannya itu seperti ini. Nah gambarannya itu seperti inilah under gravel ya. Jadi di bagian yang filter sininya itu, ini kan ada kayak jaring-jaring gitu. Nah ini gue bolongin dikit, gue bolongin lah agar penyedotan dari pipa ininya itu nih maksimal gitu, nggak ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Jadi maksud gue biar kalau memang ada partikel kayak kotoran yang masuk itu ya biar kesedot aja plong gitu, jadi dia nggak ada yang mampet-mampet. Jadi memang seukuran pipa gini itu gue bolongin di bawahnya sini nih biar langsung nyedotnya plong, jadi nggak ada hambatan. Nah jadi memang selama 3 bulan lebih ini gue lakukan percobaan dan itu memang berhasil. Airnya terus bening kayak gini, jadi airnya nggak berubah jadi hijau, kuning, merah, biru, enggak. Airnya tetap bening kayak kristal kayak gini. Dan kemudian kalian juga jangan sering nyalain lampu lah. Kalau kalian sering nyalain lampu itu memang mempercepat pertumbuhannya yang namanya tuh kayak alga, lumut ya, karena memang ada media cahaya gitu kan. Jadi ya kalau kalian mau menikmatinya aja sih, kalian baru boleh nyalain. Sorry guys, memori gua habis. Jadi kalian kalau mau menikmatinya boleh pasang lampu kalau memang kalian tidak sedang menikmatinya atau tidak melihat ikannya gitu ya, matiin aja lah ya. Kemudian di sini juga gue pakai makan ikan otomatis ya, itu ada di video gue yang sebelumnya. Jadi itu aja. Nah di sini kalian bisa lihat ini kayak kerak-kerak gini ya. Kerak-kerak ini tuh dari buih-buih air yang meletup gitu kan ya, kayak ini nih meletup, kemudian nyiprat lah ke sini, kemudian nggak gua bersihin dan dia kering sendiri, akhirnya jadi kayak gini sih. Keras, efek air juga sih, emang nggak masalah, itu bisa hilang, tinggal kalian gosok aja kalau misalnya mau dikuras. Cuma kalau ditambahin lagi itu nggak masalah. Nah di sini karena air gue udah kurang kayak gitu, gue pengen langsung nambahin airnya. Nah ini dia airnya, gue mau langsung tambahin ke situ. Gimana caranya? Oke, lanjut. Oke guys, gue mau langsung isi aja akuarium gue mau tambahin airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian lihat gue langsung tambahin aja airnya seperti ini, karena airnya memang sudah diinapkan kemudian dikasih anti klorin. Ini airnya gue inapkan selama 3 hari guys. Jadi selama 3 bulan ini kalian paling hanya menambahkan air, kemudian 1 bulan atau 2 bulan ya, menurut kalian sudah filternya kelihatan kotor, kalian hanya cuci filternya saja, kalian hanya bersihkan filternya. Kalau gue pribadi sih membersihkan filternya itu selama 1 bulanan lah ya, 1 bulan sekali, atau kadang kalau gue mager itu 2 bulan sekali. Kalau menurut kalian udah kotor filternya, boleh kalian isi, kalian cuci, maksudnya kalian bersihkan. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat. Apakah ikannya akan mati bang kalau langsung diisi kayak gitu, suhunya nggak disamain dulu? Ya gue sih udah sering ngisi kayak gini, nggak ada yang mati ikan gue, kecuali dia berantem palingnya. Kalau berantem mati baru dia. Oke. Oke.
Oke, sudah diisi. Kalian bisa lihat airnya udah penuh lagi. Kalian bisa lihat di sini. Nah, airnya bening banget kan? Kayak kristal, guys. Airnya nggak akan berubah. Yang tadi juga ada kayak bercak-bercak itu juga ya nggak terlalu kelihatan sih kalau udah diisi air. Itu sebenarnya bisa kalian lap, cuma karena gue agak males gitu. Kayak gue bikin skema akuarium ini tuh biar bisa dinikmati untuk kalian orang yang agak males kayak gue gitu, males bersihin, males nguras kayak gitu. Karena sebelum gue pakai media filter kayak gini, sebelum gue tahu cara ini gitu, dengan percobaan gue tuh masih nguras terus gitu. Kadang seminggu nguras airnya udah kuning, sini udah banyak lumut tuh, kaca-kaca banyak lumut dah. Kira gue pakai media ini. Pas nguras juga sebenarnya kalian sih, kalau gue pribadi gue pakai Mr. Muscle ya kayak gini nih. Nah, gue pakai Mr. Muscle. Dalamnya itu gue kuras, gue pakein ini biar kerak-keraknya tuh hilang dulu, jadi biar terlindungi. Terus biar kering, kemudian bilas. Nggak harus nungguin kering sih, langsung kalian bilas aja gitu. Habis kalian elap-elap, ilangin keraknya, langsung kalian bilas. Pokoknya jangan sampai ada sisa lah dari Mr. Muscle ini, karena takut beracun ya. Pasti beracun sih untuk ikan gitu. Makanya kalian kuras, bersihin kayak gitulah. Setelah bersih, biarin dulu kering. Kalau perlu kalian kuras lagi, bilas lagi kayak gitu, baru nanti kalian isi airnya. Nah di sini ini gue bukan aquascape, ini plastik semua ini. Gua nggak mau pakai aquascape, bikin aquascape karena ribet gitu. Males juga kalau gagal ngulang lagi. Dan gue orang agak males, jadi gue pakai ya yang plastik aja lah, biar kelihatan ada hijau-hijaunya aja gitu, bagus-bagus aja kayak gitulah. Jadi itu aja tips and trick dari gua. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, ikutin terus video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.